Baik, Bromlah, eee, kita mulai, coaching dengan kasus yang pertama ya. Kita mulai Bromlah, udah bisa dimulai? Ya. Assalamualaikum Bromlah, selamat pagi. Waalaikumsalam, makasih. Bromlah, ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Bu Maki, kan setelah saya ini Bu, kira-kira bagaimana ya Bu caranya agar dalam pembelajaran kita dapat membuat murid lebih fokus dan tidak ribut atau memberitahukan hal yang lain yang benar. Oh, berarti Bromlah ingin meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas gitu ya? Iya Bu, saya ingin menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi murid. Baik, untuk itu saya mau tahu dulu, apa saja kira-kira yang sudah Ibu lakukan untuk hal tersebut dan apa yang kira-kira menjadi tantangannya? Saya sudah melakukan pembelajaran dengan metode daring, tapi masih kurang efektif karena masih ada murid yang tidak konsentrasi dan duduk sendiri. Nah, kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk membuat murid lebih fokus dalam pembelajaran dan mengendalikan murid yang duduk. Baik Bu Romlah, sekarang, kita bahas dulu mengenai strategi untuk membuat murid lebih fokus dalam belajar ya, sehingga tidak ada lagi murid yang nantinya ribut sendiri selama pembelajaran berlangsung. Nah, hal pertama yang perlu dipahami adalah apa yang menyebabkan murid tersebut tidak fokus dan ribut sendiri? Apakah karena dalam penyampaian materi masih monoton atau dengan menggunakan metode ceramah itu yang menyebabkan murid jadi bosan atau murid tersebut mungkin ingin diperhatikan oleh guru? Menurut saya, Bu, metode yang saya gunakan kurang tepat, sehingga murid menjadi bosan dan duduk sendiri. Nah, kalau begitu Ibu perlu menggunakan metode pembelajaran yang, lebih menyenangkan dan variatif bagi murid, dan menggunakan media pembelajaran yang interaktif sehingga menarik perhatian murid dan mereka lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Selain itu, Ibu juga bisa memberikan penguatan positif kepada murid yang tidak ribut dengan cara memberikan pujian. Baik, Bu, saya akan mencoba strategi tersebut untuk pembelajaran ini berikutnya. Baik, Bu Romlah. Nah, apakah Ibu sudah memiliki gambaran strategi apa yang akan Ibu lakukan dan kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukannya? Sudah, Bu, saya akan mencoba menggunakan metode discovery dan menyiapkan video pembelajaran yang menarik bagi murid. Saya akan mencoba strategi tersebut mulai seminggu depan. Terima kasih, Bu, atas infonya. Sama-sama, Bu Romlah. Semoga pembelajaran berikutnya bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan ya. Baik, Bu Romlah, itu kasus kita yang pertama. Bu Romlah, suaranya bisa Kecil kali ya? dekat ya, agak kecil suaranya. Iya. Heeh. Sama kayak Ternyata masih ada kalau bunyi keras itu menggunakan bunyi HP. gimana? Kalau menggunakan HP nanti saya pula kalau mau stream kan, jadi Heeh, laptop. nggak apa-apa diinikan aja, agak deket aja gitu. Oke, Heeh, sama kayak ada suara-suara yang kayak kemarin itu loh, Bu. rusak-rusak itu. Heeh, masih kayak ada suara apa gitu, apa jaringan atau gimana ya? Mungkin jaringan kali ya, Bu. Saya di rumah Pak. Iya, mungkin ya kayak ada suara apa gitu. Oke, kita lanjut yang kasus kedua, Bu Romlah. Boleh dulu. Baik, untuk kasus kedua tentang seorang siswa, yang meminta masukan dari gurunya ya. Baik, kita mulai kasus 2. Selamat siang Ibu, bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Halo, siang Intan. Wah, dengan senang hati. Mari-mari sini Intan.
Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir hidup? Saya ingin mendapat solusi, Bu, dari masalah saya. Terus, apa lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu masa pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan kurang adil oleh seorang guru dalam hal pemberian nilai ulangan, Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas saya mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Bu. Hmm, bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuat les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil pada murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Oh, begitu rupanya. Baik, itu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuat merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman, Bu, ketika guru itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, "Anak-anak, kamu dapat mengikuti les privat jika memiliki kesulitan dalam belajar." Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa kalau guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa kurang nyaman. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman saya mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mereka mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata temanmu? Kata mereka lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya, karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini Bu, sebenarnya saya berencana mau menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu Bu, saya takut dimarahi. Apakah kamu sebelumnya pernah dimarahi gurumu? Tidak sih Bu, Kenapa tidak kamu coba? benar juga ya Bu, seharusnya saya coba dulu ya untuk menemui guru tersebut. Bagus, setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan saya bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil, Bu. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai walaupun tidak ikut les? Mendapat nilai yang tinggi walaupun tidak ikut les? Saya orangnya suka belajar, Bu. Setiap sore, saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Jadi saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan pada sore hari, Bu. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya jadi berkurang.
Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilainya. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Mungkin juga ya, Bu, mungkin karena kurang belajar. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les saya rasa saya tidak mungkin ya, Bu, bisa saya lakukan karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan minta bantuan Eka, teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam pencapaian tujuan? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Kemudian, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan dari teman saya, Bu. Bagus, itu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Eka untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik kamu lakukan. Halo? Halo? Terputus sedikit kayaknya jelasnya. Iya, Jaringan saya apa tempat itu? Ya. iya ini jaringannya. Kita ulang dari terima kasih. Oke, oke, oke. Tambahin sedikit Terputus ya. saya tadi. Ya, Kayaknya ya, ya. sedikit lagi yang pas saya mau ngucapin terima kasih itu loh. Ya, Dari ya. yang ini, dari yang ini. Ya. Eh, coba Ibu Mulai ulangi. dari nah saya itu ya. Yang mana? Nah, saya Ya. dulu. Heeh. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama ya kan. Oke Bu Rombla, udah 2 kasus ya kita rekam. Sekarang kita mencoba, masih ada waktu nggak ya? Masih ya? Nah, 10 kita menit yuk lagi ya? begitu. Ya. Mm-mm. Em, kita ini coba isi refleksi. Iya. Berarti kita sampaikan ini atau nanti nanti. Tapi deh. Tapi kalau Eh, sebentar. Refleksinya sama ya, sama yang kemarin ya kata Bu iya, Siti tadi ya. pertanyaannya. Mm-mm. Ntar kita buka lagi refleksi coachingnya. Kemarin berarti apa yang sudah baik, yang sudah berjalan dalam selama percakapan. Bisa share screen aja kalau kayak mana. Jadi untuk refleksi. Mau di share screen aja? Boleh? Kalau masih aja nanti bisa. Ya, sebentar.
Kayaknya jaringan Muromba itu ya yang berbunyi-bunyi ya? Sepertinya Bu, saya kalau merekam gitu kadang-kadang suka ada suara-suara kayak kipas angin gitu ya. Iya. Kalau suara Ibu sih bersih. Mhm. Udah kelihatan ya Bu? Apa kekecilan? Dibesarin dikit Bu. Oke, sebentar. Mhm. Ya, Oke. oke. Tarik di bawah. Nah, ini Oke. yang pertama ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya. Oke, percakapan dilakukan dengan lancar gitu ya? Ya, ada Apa lagi? dan kesinambungan gitu ya, maksudnya nyambung gitu kan. Ada pertanyaan, ada jawaban, apa Dan berkesinambungan. ya. Oke, ada lagi? Ini berarti di kasus yang dua ya Bu, kasus satu sudah kita buat kan? Gimana? Ini di kasus yang dua ya? Dua-duanya? Ya. Oke, berarti yang kasus satu dulu. Heeh. Ya. Apa yang masih perlu ditingkatkan? Kayaknya harus lebih aktif nih. Coachnya yang dari pertanyaan yang minta informasi dari coach harus pertanyaan lebih mendalam kali ya Bu, lebih detail. Menurut itu gimana dari coachnya? Sama dengan yang kemarin berarti? Ya. Kalau yang kemarin, yang sudah baiknya terjadi interaksi yang positif antara kedua belah pihak dalam mendiskusikan permasalahan dan strategi yang dilakukan. Perlunya peningkatan interaksi yang lebih mendalam pada saat coaching dan dilakukan Ya, secara betul. berkesinambungan. Itu yang kemarin. Apa disamakan saja? Boleh deh. Coba Ibu lihat apa ada yang mau diganti atau ditambahkan? Perlunya peningkatan. Kalau menurut itu gimana? Kalau menurut saya sih di kasus pertama ini coachingnya kurang menyampaikan secara detail gitu sih. Iya. Kalau menurut itu gimana? Ini harusnya kan dia apa yang mau disampaikan harus dia kemukakan gini sesuai yang sudah coach kemukakan gitu kan. Apa karena sudah dikemukakan coach nggak usah dikemukakan lagi? Yang coach-nya apa coaching-nya? Coaching. Coaching-nya kurang dalam?
Karena kan sudah disampaikan, sudah detail tuh, disampaikan gini. Mm-mm. Nya kurang, karena sudah disampaikan kurang detail lagi menurut saya sih. Kalau menurut Ibu gimana? Kurang detail dalam apanya nih? Misalnya dalam penyampaian apa yang sudah dilakukan gitu. Bukannya dia udah bilang dia melakukan itu apa? Metode ceramah itu. Ya, Kurang mendalam kah? kalau rasa dapat juga nggak masalah sih. Dalam menceritakan permasalahan atau apa? Ya, ya betul. Bukan permasalahannya, apa itu? Ini Bu, apa yang sudah dilakukan dia gitu. Ada lagi? Kalau menurut saya sudah sih. Udah. Jadi kekerasan itu antar kedua belah pihak yang diskusi perlunya peningkatan interaksi yang lebih dalam Udah cucu belum ya? Pas lah itu Bu. Pas ya. Ya, pas. Kita lanjut ke kasus 2. Berarti Oke. Lanjut ke kasus 2 ya. Mungkin ini juga pertanyaan kan? Apa sekaligus aja gitu. Untuk kasus 1 dan 2. Ya, boleh langsung aja ya. Ini sudah masuk kasus 1 dan 2 gitu ya. Oke. Dua-duanya. Tapi yang pertanyaan kedua Bu Neti apa? Saya nggak ingat ya. Apa kan 2 itu? Pertanyaan yang kedua. Kan yang pertama pertanyaannya ada 4 poin kan. Ada pertanyaan yang kedua lagi yang di bawah 4 poin. Yang mana yang ini kah? Apa yang sudah berjalan dengan baik dalam selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah ini. Umpan balik Bu. Lupa saya. Yang mana? Umpan balik. Di sini kan di bawahnya ada umpan balik. Ini ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching?
Disamakan aja atau ada perubahan? Ya, samain aja lah kan. Nanti Samain aja. secara global kan yang saya rasakan, kalau saya ya, itu ya Merasa apa? kemarin Senang dan senang bahagia ya ya mendapatkan tempat untuk bercerita mengenai permasalahan saya dan mendapatkan solusi. Tapi bukan solusi dari coach ya, mendapatkan solusi dari coaching tersebut gitu ya? ya dari kegiatan coachingnya kan, Mhm, karena yang sebetulnya yang coach itu sendiri yang eh, dia mengemukakan hal apa yang masih dilakukan gitu. mhm. Coach-nya kan cuman mengarahkan Ya, gitu ya, ya. ya, betul, betul, betul. Ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan coach, saya dapat menemukan sendiri langkah-langkah strategi dan dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Proses coaching sekilas tampak hanya seperti proses bertanya dan menjawab, namun dampaknya sungguh terasa. Oke, cocok? Oke, oke kita Iya. mulai. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Atau yang ini aja ya? Kayaknya juga sih. Yang dari tabel? Ya, ini sama ya. Nah, itu perlu Mm-mm. ya kita ini kan analisis ini tahapan Tirten. Iya kan? Sebentar. Perlu dibuat analisis. Kalau menurut saya itu analisis ini kan di tahapan Tirten yang satu. Cuma analisis doang ya. Iya. Oke. Udah disuruh kumpul lagi belum ya? Waktunya udah habis belum? Enggak, kita baca ulang aja dari atas. Gimana? Baca ulang dari atas. Mm-mm. Ini udah yang paling atas nih jawabannya. Ya, Nomor 1. terjadi interaksi yang positif antara kedua belah pihak dalam diskusi pendidikan dan pengetahuan. Kedua, menggunakan interaksi yang lebih mendalam. Ya, yang cocoknya itu, Ya, yang cocoknya itu, udah ya. ya, yang perlu Oke. dilakukan ini membangun misalnya komunikasi yang baik antara grup komunikasi hal yang perlu dilakukan pada saat itu adalah melakukan sistem dengan mengikuti mahasiswa yang sudah kita lakukan tadi itu yang itu harus terbuka fokus menuju masalah itu yang harus melakukan pertanyaan menuju masalah strategi itu lanjut mendapatkan yang keempat ini Bu, Mm-mm. hmm, Coach harus menyampaikan pertanyaan mengenai permasalahan yang dihadapi kepada coach untuk mendapatkan masukan dalam menghadapi permasalahan dan coach sebaiknya mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. kalau menurut Ibu gimana yang keempat ini? Kalau apa? Yang nomor 4 ini. Apanya?
Pertanyaannya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kalau menurut saya sih, coachnya menyampaikan pertanyaan apa yang tadi itu yang pertanyaan yang berikut gitulah. Jadi Gimana? dapat menggali. Ini kan tunggu, ini kan berarti meningkatkan dari yang nomor 2 tadi kan, apa yang perlu ditingkatkan itu. Ya, ya, ya. Tadi yang kedua kan jawabannya itu. Ya. Terus meningkatkan interaksi yang lebih mendalam saat coaching. Terus coachingnya tadi masih kurang mendalam dalam menceritakan apa yang sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu ya. Iya. Nah, coaching kalau di nomor 4 untuk membaginya berarti coaching harus menyampaikan pertanyaan mengenai permasalahan. Nah, harus menyampaikan pertanyaan mengenai permasalahan yang dihadapi dan kita tambahin yang nomor 2 itu tadi ya. Iya. Dan menceritakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya secara rinci gitu ya. Secara rinci kepada coach untuk mendapatkan masukan dalam menghadapi permasalahan dan coach sebaiknya mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Sudah? Ya. Udah oke? Oke. Iya. Jam 10 itu 13 berarti 4 menit lagi nanti. Masih 4 menit. Masih 4 menit lagi. Oke. Yang refleksi bawah udah, Bu? Atau ya, ada mau coba gulirkan ke bawah. Ditambahkan? Gulirkan ke bawah. Umpan balik dari coach Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Bu Lucy, mendapatkan apa menemukan? Menemukan kan? Menemukan solusi ya kan? Iya ya, menemukan. Ini enggak lah, ini mendapatkan yang ini. Oh, ini masih itu ya. Mendapatkan tempat untuk bercerita. Dan, nah ini baru ya, menemukan ya. Ya, yang di situ. Ini kita bikin 2 atau apa ya? Oh, ini maksudnya secara global udah untuk kita umpan balik untuk kedua-duanya gitu ya kan? Kayaknya ya, ini tulis umpan balik dari coach Anda. Nah, pertanyaan untuk coach, apa yang dirasakan saat di coaching? Ini yang pertama gitu ya. Ya, benar. Ini permasalahan saya dan menemukan solusi dari coaching untuk merasa lebih akrab dengan coach. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Coach saya dapat menemukan sendiri yang diajukan coach
Coaching. Saya dapat menemukan sendiri langkah-langkah atau strategi dalam menyelesaikan permasalahan. Proses coaching Ya, sebenarnya sama sih ya jawabannya. lebih Sebenarnya untuk kasih 1 dan 2 sama aja kan jawabannya sebagai coach. iya. Ini kalau enggak ini global aja itu kedua kita buat ini kembali untuk kedua kasus gitu ya. Gimana? Ini satu dua kasus atau memang kita bikin 2? Gimana bagusnya? Kita buat 2 ya. Dari itu Anda. Seharusnya sih berbeda sih karena kasusnya berbeda dan coachnya lain kan. Oke lah. Ini apa namanya? Satu lagi apa? Perasaan ibu sebagai coachi. Oke. Lega, senang, bahagia. Bukan sama berarti. Iya sama lah kan. Tapi intinya kan itu. Dah berarti itu aja kita sampaikan aja perasaannya sama gitu ya. Yang pastinya kita senang. Kita dapat menemukan solusi. Iya itu intinya. Setiap masalah yang sudah kita hadapi. Walaupun yang menemukan kita sendiri kan. Kita dibimbing gitu ya. Ya. Oke. Ini aja kita ganti dikit. Karena saya dibimbing gitu ya. Ya, boleh. Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, ini pindahin ke yang kedua aja ya, Bro ya. Oke. Biar yang pertama nggak terlalu kepanjangan. Ini juga nggak kependean ya. Oke, cocok? Cocok, udah waktunya udah lewat belum? Ya, oke. Gabung ke grup besar berarti ya? Iya. Ini rekamannya gimana ya? Ke save nggak ini?